Oke, selamat pagi untuk anak-anak semua. Selamat pagi, Pagi, Bapak. Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Luar biasa. Sehat, Sehat, Pak. Pak. Sehat. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, komtingnya siapa kira-kira yang ada komtingnya di sini? Saya, Pak. Asmi, oke. Kepada komting terlebih dahulu buat doa dulu ya. Kita mulai pembelajaran kita. Ya, sebelum kita memulai mata pelajaran yang oleh Bapak ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk komting Asmi. Kepada sekretaris supaya jangan lupa ya untuk melaporkan kehadirannya hari ini. Apakah semua hadir atau gimana? Siapa sekretarisnya? Siapa sekretarisnya ini? Pak. Sekretaris. Baiklah, sekarang kita langsung aja ya masuk untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas tentang rekayasa lalu lintas beserta definisinya. Oke, sebelumnya Bapak mau menjelaskan siapa yang dapat mengertikan apa itu rekayasa lalu lintas? Ayo, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan? Izin atau berbicara, mengartikan izin rekayasa? berbicara, Pak. Oh, siapa? Oh, Raja. Oke, Raja. Oke, Pak. Menurut Silakan. saya itu lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung seperti itu, Pak. Oh, mantap, bagus sekali. Terima kasih untuk Raja. Oke, selanjutnya kira-kira siapa yang tahu itu arti dari karakteristik lalu lintas? Saya, Pak. Eh, Menurut saya yang saya ketahui ada dua karakteristik lalu lintas. Yang pertama itu karakteristik primer, yang kedua karakteristik sekunder. Oh, ada dua ya, ya benar. Nah, ada primer, ada juga sekunder. Oke, terima kasih untuk Elja. Bapak akan menjelaskan pengertian dari kedua karakteristik lalu lintas tersebut, yaitu untuk karakteristik primer, sabar ya. Untuk karakteristik primer itu ada 4 bagian 5. Yang pertama itu adalah kecepatan, yang kedua ada volume, dan ketiga ada asal tujuan, dan yang keempat ada jarak, dan terakhir ada pergerakan. Nah, untuk karakteristik sekunder ada 2 macam, yaitu arus, yang dimana itu menghasilkan kapasitas atau kinerja lainnya, dan yang kedua adalah arus persimpangan. Seperti itulah kira-kira contoh dari pengertian dari karakteristik yang disebutkan Elliot tadi, yang primer dan yang sekunder. Oke, baiklah, coba siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Loren, tadi yang mau menjelaskan ya, kira-kira apa saja itu permasalahan dalam lalu lintas? Ayo coba Loren, jelaskan. Permasalahan lalu lintas yang biasa kita lihat, Pak, seperti kemacetan lalu lintas. Tentunya itu pelanggaran yang sudah lazim kita lihat seperti di Kota Medan ini. Yang kedua itu ada melawan arah, Pak. Oh iya iya. Memang kita selaku mahasiswa terus yang ada di perkotaan memang sudah banyak kita lihat seperti Kota Medan, seperti kata Loren, itu banyak kemacetan, banyak yang melawan arah, ada juga yang tidak menggunakan keselamatan dalam berkendaraan juga ya. Oke, baiklah. Kira-kira yang bisa menambahi dari penjelasan dalam permasalahan lalu lintas, siapa yang bisa kira-kira? Asmi, tolong mic-nya dihidupkan. Saya, Pak. Oke, silakan Asmi.
kesalahan yang saya tambahi Pak, manajemen lalu lintas yang tidak optimal. Kecelakaan lalu lintas juga dapat menimbulkan kemacetan Pak. Oh ya, ya bagus. Terima kasih. Benar semua yang telah disebutkan teman-teman sekalian, sudah sangat bagus ya. Dan tentunya dalam permasalahan berlalu lintas pasti sering kita lihat di sekeliling lingkungan kita. Nah, untuk selanjutnya sepertinya kita sudah bisa membuat kelompok ini supaya murid-murid sekalian supaya membuat 4 kelompok. Kira-kira bisa kan? 4 kelompok masing-masing akan Bapak berikan tugas per kelompok. Kira-kira bisa semua kan buat kelompok? Bisa, Pak. Coba. Oke, nanti Bapak berikan waktu setiap kelompok untuk mendiskusikannya kira-kira 10 sampai 15 menit lah untuk berdiskusi tentang apa saja itu upaya dalam pengendalian dan memperlancar arus lalu lintas. Oke, kira-kira supaya berdiskusi dulu kalian setiap kelompok, bentuk kelompoknya ya. Bapak tunggu 10 sampai 15 menit. Siapa? Oke. Oke, Pra, di sini di-cut, nanti ku potong habis itu 10 sampai 15 menit kemudian. Nah, kita mulailah selanjutnya, ayo. Langsung. Iya, langsung, Pra, langsung. Langsung ini, Pra. Langsung aja. Oke. Oke, sudah waktunya sudah 10 menit atau Bapak tunggu. Jadi kira-kira sudah selesai diskusi kita. Kira-kira untuk para setiap kelompok supaya memaparkan hasil diskusinya, kira-kira kelompok siapa yang bisa dulu? Siapa yang bisa dulu kira-kira kelompoknya? Saya Pak, mewakili dari kelompok 1 Pak. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Asmi Pak. Oke, silakan Asmi. Menurut kelompok 1, mengurangi jumlah kendaraan pada jalan tertentu seperti diterapkan di kota Jakarta, yaitu pemakaian mobil ganjil genap Pak. Demikian dari kelompok 1. Oh iya. Bapak sudah pernah dengar juga itu model pemakaiannya untuk nomor kendaraan yang genap ganjil ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya, kelompok 2 bisa. Bagaimana kira-kira hasil kelompok kalian? Kelompok 2. Mana ini kelompok 2? Saya Pak, saya Oke, silakan. Menurut kelompok kami, upaya yang baik juga dapat dilakukan dengan desain lalu lintasnya Pak. Upaya yang baik juga dapat dilakukan dengan desain lalu lintasnya, dimana contohnya di bagian perancangan geometri jalannya, seperti permukaan jalan yang rapi, tidak ada berlubang atau rusak, terus potongan melintang, persimpangan dan juga parkir dan terminal itu juga sangat penting bagi pengguna jalan yang berhenti. Suaranya dulu, tolong lihat suaranya dikeraskan dulu, kurang kejelasan suaranya. Tolong agak dikeraskan dulu suaranya aja. Mana ini? Elja. Kelompok 2. Elja. Coba dulu minta tolong agak dikeraskan dulu suaranya. Ulang dulu hasil diskusi dari kelompok 2 tadi. Saya ulangi ya Pak. Menurut kelompok kami, upaya yang baik juga dapat dilakukan dengan desain lalu lintasnya. Contohnya itu di bagian perancangan geometrik jalannya, seperti permukaan jalan yang rapi, tidak ada yang berlubang atau rusak, potongan melintang, persimpangan, dan juga parkir dan terminal juga sangat penting bagi pengguna jalan yang berhenti. Oh ya, bagus. Untuk kelompok 2 juga diskusinya sudah bagus, sudah mantap. Kita beri dulu tepuk tangan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 kira-kira siapa yang bisa memaparkan hasil diskusi kelompoknya? Izin Pak, memberikan tanggapan dari kelompok 3. Oke, silakan kepada Raja. Menurut diskusi kami Pak dari kelompok 3 ini,
upaya kami dan usulan kami untuk memperlancar arus lalu lintas itu bisa juga menggunakan alat kontrol dan alat bantu atau informasi seperti rambu-rambu lalu lintas atau yang sering kita lihat di pinggir jalan, Pak, dan di persimpangan, dan juga marka jalan, sinyal dan penerangan di setiap jalan agar para pengendara di malam hari dapat dengan jelas melihat jalur dia, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya ya. Ya, tentunya benar juga yang dikatakan dari kelompok 3 yang seperti yang tidak lazim lagi kita lihat ya, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, persinyalan atau penerangan lampu-lampu lah dari setiap jalan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 lah. Kira-kira siapa yang bisa memaparkan hasil diskusi dari kelompok 4? Dan ini adalah kelompok yang terakhir, coba dulu. Saya, Pak. Oke, kepada saudara Loren Siregar supaya menjelaskan lah. Ayo, paparkan hasil diskusi kelompok kalian. Oh, baik, Pak. Saran dari kelompok 4, upaya yang dapat dilakukan dalam memperlancar lalu lintas juga didapat dengan cara menambahkan jalur jalan baru atau rambu-rambu lalu lintas, dan juga dapat juga melebarkan jalan yang sudah ada. Dan sebelum itu digunakan, sebelum itu dibuat, ada baiknya kita memperhatikan atau peraturan-peraturan lalu lintas yang telah dibuat supaya tidak dilanggar, Pak. Oh ya, oke. Betul yang dibilang kelompok yang dipaparkan oleh kelompok 4. Kita harus lakukan upaya dulu untuk memperlancar lalu lintas, yaitu menambah jalur jalan juga bisa, melebarkan jalan, contoh yang searah dia bisa dilebarkan jadi 2 arah. Kira-kira seperti itu juga bagus juga dari kelompok 4. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semua untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan. Oke, baiklah. Untuk kira-kira di sini ada yang bisa nggak menyimpulkan hasil dari kesimpulan kita hari ini tentang rekayasa lalu lintas ini dari setiap kelompok? Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan? Ayo. Saya, Pak. Siapa? Azmi, silakan. Asmi. Saya, Pak. Oke, silakan Asmi. Jadi kesimpulan dalam upaya memperlancar arus jalan dan beberapa faktor dari segi kepadatan pengendara, alat bantu atau alat kontrol informasi dari segi desain lalu lintas juga sangat penting. Dan untuk tentunya bisa juga dengan penambahan jalur jalan baru serta pelebaran jalan yang sudah ada. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, sangat bagus Asmi ya. Asmi dapat menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini, sangat bagus. Oke, untuk kalau begitu kira-kira sudah cukup untuk hari ini atau masih ada yang mau bertanya atau semua sudah memahami hasil diskusi kita? Kira-kira? Oke, yang lain? Kira-kira sudah mengerti? Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya kita kira-kira akan membahas sabar ya Bapak lihat dulu. Kira-kira kita akan membahas definisi, jenis dan klarifikasi fungsi jalan. Nah, untuk anak didik saya supaya dibaca ya bukunya atau dilihat media-media lain tentang pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, oke? Jangan lupa untuk dibaca sekilas. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kira-kira Loren lah dulu. Loren, mana Loren di sini? Saya, Pak. Oke, Loren untuk memimpin doa lah untuk menutup perkuliahan kita hari ini. Ayo Loren. Oke, baiklah teman-teman. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Siapa? Oke, setelah selesai pembelajaran kita ya, semoga para anak didik saya sehat semua, sehat selalu dan selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, terima kasih.